Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa protokol kesehatannya ya, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Karena sekarang masih dalam masa pandemi. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Naibaho, tolong dipimpin Naibaho. Baik Pak, sebelum belajar daring, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Naibaho. Sebelum kita ke materi pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Aida, Hadir. Amel, Hadir. Atalado, Hadir. Putri Nurjana. Ada yang tahu Putri Nurjana kemana? Putri Nurjana izin ya, ada keperluan keluarga. Sebelumnya Bapak izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, ini pertemuan kedua mengenal konsep pecahan. Jadi pecahan dan bentuk-bentuknya. Mengenal konsep pecahan yang pertama yaitu bentuk sederhana pecahan. Yang kedua mengubah bentuk pecahan ke pecahan lain. Yang ketiga, mengurutkan pecahan. Dan yang terakhir, membandingkan dua bilangan pecahan. Konsep dasarnya yang pertama 3.1 itu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkan pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikator pencapaian kompetensinya 3.1.7-nya menjelaskan urutan pecahan. Yang 3.1.8-nya membandingkan pecahan. Dan 4.1.3-nya menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Pernahkah kalian melakukan hal ini? Ini namanya apa? Ada yang tahu gambar apa ini? Jeruk nipis. Nah, kalau yang ini gambar apa? Rika. Cabai. Gambar yang pertama, itu pecahan berapa per berapa? 1/6. Oh, ternyata 1/8, Dok. Yang kedua? 2/4 bukan, Pak? Oh, 2/6 ternyata, Din. Hitung ya, secara keseluruhan semuanya ada 6 ya. Kalau yang lemon itu ada 8 bawahnya. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya ya. Ada pizza, donat, jagung, dan yang lainnya itu bisa dibuat ke dalam pecahan. Jadi, 1/8 itu satunya pembilang dan 8-nya penyebut. Itu udah ya di SD. Nah, di sini ada masalah keluarga yang harus dibagi-bagi ke dalam tahun atau ini umur. Masalahnya itu terdapat sebuah keluarga yang memiliki banyak cucu. Kakek Ahmad itu ada 4 cucu, Anggit, Lungit, Pandam, dan Nabil. Nah, umurnya itu berturut-turut. Anggit 3/5 tahun, Lungit 3/4 tahun, Pandam 5/8 tahun, dan Nabil 7/10 tahun. Nah, pertanyaannya, siapa nama cucu kakek Ahmad yang lahirnya paling awal? Untuk yang kedua, siapa nama cucu kakek Ahmad yang usianya kurang dari 2/3 tahun? Jadi ini harus diurutkan terlebih dahulu ya. Nanti ini kita jawab bersama-sama di LKPD ya, di LKPD online. Nah, di sini kita akan bagi kelompok. Di tugas kelompok yaitu LKPD online menggunakan Google Doc, dan nanti tugas mandirinya, kuis online-nya menggunakan Google Form. Nanti alamat emailnya Bapak share di chat ya. Sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama, Nimade, Amel, Laras, Aida. Karena Putri izin, jadi kalian berempat ya. Kelompok kedua, Adel, Fairuz, Naibaho, Cinta, Devara. Kelompok ketiga, Azi, Zaki, Ado, Keisha, dan Azra. Jadi nanti kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Sekarang lihat chatnya, Bapak udah kirim ya. Kelompok 1. Kelompok 2 kerjakan ya, udah ada di chat. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 udah di chat juga ya. Di sini lembar kerja peserta didik atau LKPD online menggunakan Google Doc.
Di sini ada pertanyaan yang tadi kita bahas, kalian jawab. Ayo, kerjakan. Ini room kelompok 1 dan ini pekerjaan LKPD kelompok 1. Dan LKPD kelompok 1 alhamdulillah sudah hampir selesai. Ini Made Sisya sedang mengerjakan dan tinggal beberapa nomor lagi. Ini room kelompok 2 dan ini pekerjaan LKPD online kelompok 2. Dan kelompok 2 sudah selesai ya. Luar biasa kelompok 2. Nanti dapat reward yang lebih karena sudah mengerjakan paling pertama. Ini room kelompok 3 dan ini LKPD online kelompok 3. Di sini sudah hampir selesai. Sedikit lagi, tinggal nomor yang paling terakhir yang dikerjakan oleh Ajra. Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengerjaan kelompok saya. Terdapat sebuah keluarga yang memiliki banyak cucu. Kakek Ahmad mempunyai 4 cucu bernama Anggit, Lungit, Pandam, dan Nabil. Usia Anggit, Lungit, Pandam, dan Nabil terturut 3/5 tahun, 3/4 tahun, 5/8 tahun, dan 10 tahun. Siapa nama cucu kakek Ahmad yang lainnya? Yang akhirnya paling awal. Nomor 2. Menyamakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dari 5, 4, 8, 10, dan 3. Kesimpulan dari permasalahan di atas adalah dengan menyamakan penyebutnya menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Iya, Pak. Gimana? Kelompok 2 ada bedanya? Sama ya? Kita lanjut ke kelompok 1. Baik, ini presentasi dari kelompok 1. Ada saya Dina, lalu Laras, Amel, Karen, dan Putri. Nomor 2. 4, 8, 10, dan 3. 5 sama dengan 5. 4 sama dengan 2 kali 2. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 10 sama dengan 2 kali 5. Dan 3 sama dengan 3. KPK dari 4, maksudnya KPK dari 5, 4, 8, 10, dan 3 adalah kali 3 kali 5. Sama dengan 120. Setiap cahan penyebutnya diubah dengan 120, kemudian urutan pembilang. Sekian, terima kasih. Iya. Makasih Dina sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Sekarang tanggapannya dari kelompok 3. Kelompok 3 itu Aji, Jaki, Ado, Kesya, Ajra. Ayo Ajra, tadi Bapak lihat ada kesalahan. Coba letak kesalahannya di mana Ajra? Salah yang soal tadi. Ya, yang dipresentasikan sama Dina tadi kesalahannya di sebelah mana? Coba Dina tunjukin soal nomor 2 Dina. Nah, di sini ya kesalahannya Ajra. Jadi harusnya gimana Ajra? Coba bacain Ajra. Harusnya yang KPK dari 5, 4, 8, 10, dan 3 adalah 2. Apa? Harusnya? Kayaknya 3 deh, Pak. Iya, harusnya yang ketinggalan itu 2 pangkat 3-nya ya, nggak ada ya? Iya.
Iya, harusnya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 baru hasilnya 120 ya. Kalau 3 kali 5 berapa harusnya, Najra? Hah? 15. Iya, ada yang ketinggalan ya. 3 kali 5 harusnya 15. Itu pencet ke hapus kayaknya, Pak. Oh iya ya, tiba-tiba 120. Oke, terima kasih Ajra sudah mengingatkan kelompok 1. Sekarang kelompok 3 yang presentasi yaitu Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha dari kelompok 3 dan anggotanya Aji, Jaki, Ado, dan Azra. Jadi saya di sini akan mempresentasi tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Menurut kamu, apakah Hamzah mendapat permen karet 2 kali lebih sedikit dari Dina? Jawab. Dari soal di atas, Hamzah mendapat 3/10 permen karet, Gina mendapat 2/5 permen karet, Jaka mendapat 1/4 permen karet. Dengan menyamakan penyebutnya dari 10, 5, dan 4 diperoleh 20. Sehingga Hamzah 3/10 dikali 2/2 sama dengan 6/20. Gina 2/5 dikali 4/4 sama dengan 8/20. Jaka 1/4 dikali 5/5 sama dengan 5/20. 6 dan jika dikali 2 seharusnya Gina mendapatkan 12 permen. Ya, Udah, Pak. terima kasih Kesia. Sekarang yang menanggapi dari kelompok 2 yaitu Naibaho. Gimana Naibaho? Ada kesalahan atau bagaimana tanggapannya? Tidak ada, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah bisa ya. Cuma kesalahan sedikit tadi dari kelompok 1. Terima kasih sudah presentasi. Sebelum ke kesimpulan, kalian harus mengerjakan kuis online sebentar selama 5 menit. Sekarang Bapak share di chat kuisnya selama 5 menit. Kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Ini soalnya hanya ada 5 PG dan 1 esai. Oh, ada yang udah mengisi. Antaranya Atalado sama Aida, yang lainnya ditunggu ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama, bilangan pecahan itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Jadi A per B itu bilangan bulat, B-nya tidak boleh 0 dan B-nya itu bukan faktor dari A. Yang kedua, kesimpulannya mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang ketiganya, membandingkan bilangan pecahan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Jadi, kalau menyamakan penyebutan harus mencari KPK-nya terlebih dahulu ya. Sebelum kita tutup, nah kalian foto pekerjaan rumahnya, kalian share screen. Jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menulis 0,8 sebagai suatu pecahan dalam bentuk paling sederhana. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya tentang pangkat. Jadi konsep pangkat yang paling sederhana ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh KM kita yaitu Naibaho. Ya, Naibaho. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran daring, kita mengucapkan Alhamdulillah dan kemudian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Naibaho. Terima kasih untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Hati-hati, masih pandemi, kondisi seperti ini, imun gampang turun. Jadi jangan lupa protokol kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tutup ya.